Hai, balik lagi di Mari Share bersama Bidan Mariza. Di video kali ini aku mau membahas soal dan pembahasan hukum bidan ya. Di part 1 atau bagian 1 ini aku mau membahas mengenai topiknya adalah persalinan. So, tanpa berlama-lama, yuk kita ke soal dan pembahasannya. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan bidan selanjutnya pada kasus tersebut? Di sini kata kuncinya adalah hamil 39 minggu dalam persalinan kala 3. Ibu bahagia anaknya sudah lahir ya, dan ibu merasa mules. Kata kunci selanjutnya, bidan meletakkan kain yang bersih dan melakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B, memberitahu ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin 10 internasional unit. Nah, kita ke pembahasannya ya. Jadi di soal ini itu adalah langkah ke-8 penanganan bayi baru lahir ya, yaitu bagian oksitosin. Aku ambil dari buku APN tahun 2020 ya. Nah, di langkah ke-31 ya, meletakkan kain yang bersih dan kering, melakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. Nah, ini sesuai dengan kata kunci soal ya. Jadi langkah selanjutnya adalah memberitahu bahwa ibu akan disuntik ya. Kemudian langkah selanjutnya lagi ya, dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, memberikan suntikan oksitosin 10 unit IM di sepertiga paha kanan atas ibu bagian luar setelah mengaspirasi terlebih dahulu. Soal selanjutnya, kata kuncinya adalah meliputi apa sajakah luka laserasi yang paling tepat pada kasus tersebut. Di sini kata kuncinya adalah bidan mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan terdapat luka laserasi derajat 3 ya. Jadi jawabannya adalah yang D, meliputi mukosa vagina, kulit perineum, otot perineum, dan otot sphincter ani eksternal. Menurut jurnal ya yang ditulis oleh Mulati dan Susilawati ya, jadi laserasi perineum itu ada 4 derajat ya. Derajat 1 itu mukosa vagina dan kulit perineum tepat di bawahnya, ini tidak memerlukan hekting. Kemudian mukosa vagina, kulit perineum, dan otot perineum itu di derajat 2 ya, ini di hekting ya. Di tingkat TPMB atau BPM puskesmas ya masih bisa. Kemudian opsi yang mukosa vagina, kulit perineum, otot perineum, dan mukosa perineum itu tidak ada klasifikasinya ya. Kemudian mukosa vagina, kulit perineum, otot sphincter ani eksternal, dan dinding anterior rektum dengan jarak bervariasi, nah itu derajat 4. Untuk derajat 3 dan 4 ini tidak boleh dilakukan di BPM. Soal selanjutnya, apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Kata kuncinya adalah dalam persalinan kala 3, semuanya dalam batas normal ya, bidan melakukan PTT selama 15 menit namun plasenta belum lahir. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang B, memberikan oksitosin kedua yaitu 10 internasional unit IM. Ya. Ini aku ambil juga dari buku APM ya tahun 2020. Di langkah ke-8 untuk penanganan bayi baru lahir, poinnya pengeluaran plasenta ya. Jika plasenta tidak lepas setelah PTT 15 menit, maka mengulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. Nilai dulu kandung kencingnya, kalau penuh lakukan kateterisasi ya, teknik aseptik jika perlu. Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan, kemudian mengulangi PTT selama 15 menit, dan merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak kelahiran bayi. Jadi artinya ibu ini mengalami retensio plasenta atau plasenta tidak lahir 30 menit setelah bayi lahir. Soal selanjutnya pertanyaannya adalah faktor resiko apakah yang paling tepat pada kasus tersebut?
Kata kuncinya bidan melakukan PTT selama 30 menit namun plasenta belum lahir. Nah, untuk pertanyaan faktor resiko kita langsung aja nih ke opsinya. Ya, setelah kata kunci kan tadi bidan melakukan PTT 30 menit, plasenta belum lahir, artinya kan retensio plasenta. Nah, faktor risikonya apa? Yang pertama kadar HB masih oke, ya. Yang kedua tekanan darah masih oke. IMT paling mungkin ya, paling tepat karena IMT-nya sudah lebih dari normal ya, 30,44. Tinggi badan masih oke dan paritasnya juga masih oke. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C, yang IMT. Jadi aku ambil jurnal ya mengenai manajemen kebidanan pada ibu bersalin dengan retensio plasenta. Teorinya mengatakan bahwa obesitas itu menyebabkan distensi rahim yang terlalu besar ya, sehingga mengurangi kekuatan kontraksi dari uterus. Lemahnya kontraksi uterus itu mempersulit pelepasan dari plasenta. Ibu hamil yang obesitas memiliki rahim dengan ukuran yang besar. Otot rahimnya meregang dan elastisitas otot uterusnya terganggu ya, yang belum bisa kembali seperti sebelum hamil, sehingga uterus tidak mampu kontraksi dengan adekuat dan menyebabkan plasenta susah lepas ya, sehingga faktor risikonya menyebabkan perdarahan. Apa aja sih faktor risiko dari reflux ini ya? Ada beberapa faktor ya, maternal, meliputi usia, paritas, anemia, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, dan pendidikan, sosial ekonomi, serta faktor uterusnya. Nah, faktor uterus itu adalah rahim yang besar, serta riwayat komplikasi persalinan yang lalu. Pertanyaan soal selanjutnya adalah, tanda pelepasan plasenta apakah yang ditemukan yang paling tepat pada kasus tersebut? Kata kuncinya ya, dalam persalinan tahap 3 TF pusat tinggi pusat globuler, bidan melakukan PTT selama 5 menit, tampak tali pusat masuk saat dilakukan pelasa Kutzner, tidak ada perdarahan. Sebenarnya untuk soal ini tanpa kita membaca kunci jawaban atau membaca soal pun jawabannya sudah pasti ketemu, karena tanda pelepasan plasenta itu kan teori sekali ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang D, TFU teraba globuler. Nah, tanda-tanda pelepasan plasenta ini terlihat dari perubahan bentuk uterus ya. Kalau bentuk uterus ya yang semula discoid menjadi globuler akibat dari kontraksi uterusnya. Terus ada semburan darah tiba-tiba, tali pusat juga memanjang ya, tali pusat tidak masuk lagi kalau sudah tidak dilakukan PTT atau pengecekan dengan beberapa perasat ya. Kemudian terjadi perubahan bentuk uterus. Nah, setelah plasenta lepas ini dan menempati segmen bawah rahim, maka uterus akan muncul pada rongga abdomen. Pertanyaannya ya, perasat apakah yang dilakukan bidan yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, di sini kata kuncinya adalah bidan meminta pasien meneran untuk mengetahui apakah plasenta sudah lepas atau belum. Tampak tali pusat keluar vagina ketika ibu meneran, namun masuk kembali saat ibu berhenti meneran. Ya, jadi jawabannya adalah yang C, perasat Clay. Ada beberapa perasat untuk mengetahui plasenta itu sudah lepas atau belum. Ya, yang pertama adalah perasat Kutzner. Ya, jawabannya salah karena cara dari perasat Kutzner ini adalah tangan kanan meregangkan tali pusat dan tangan kiri menekan simfisis. Jika tali pusat masuk ke dalam vagina, berarti plasentanya belum lepas. Dan jika tali pusat bertambah panjang, berarti plasenta sudah lepas. Kemudian yang kedua adalah perasat Strachman. Ini juga salah ya, karena cara untuk melakukan perasat Strachman ini, tangan kanan meregangkan tali pusat dan tangan kiri mengetok-ketok fundus uteri. Nah, jika ada getaran pada tali pusat berarti plasentanya belum lepas. Tetapi jika tidak ada getaran, makanya berarti plasentanya sudah lepas.
ya. Sedangkan Sputze dan Duncan itu adalah bukan merupakan perasat untuk mengetahui plasentanya sudah lepas atau belum, tapi lebih tepatnya adalah jenis dari pelepasan plasentanya, atau mulai dari tengah atau mulai dari pinggir. Oke, itu dia beberapa soal dan pembahasan soal UKOM ya bagian 1 mengenai persalinan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.